Ketika berlayar di lautan dunia One Piece, Koki merupakan karakter yang memegang peranan penting untuk mengatur bahan makanan sekaligus menyiapkan makanan bagi seluruh awak kapal. Sepanjang cerita One Piece, ada beberapa Koki yang sangat handal. Nah, kali ini, Bos One Piece akan mengulas 10 Koki terbaik yang muncul dalam cerita One Piece. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong bosku bantu Mimin mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar One Piece dari channel kita ini. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Number 10. Awalnya, Hachan adalah anggota dari bajak laut Arlong yang sangat loyal. Tidak seperti anggota lain yang terkenal kejam, Hachan mempunyai sisi baik dan sering bertingkah konyol. Meskipun sempat menjadi musuh, ia akhirnya menjadi sekutu bagi Luffy. Dan setelah bajak laut Arlong dikalahkan, Hachan pun kemudian beralih profesi menjadi penjual takoyaki di dekat Sabaudi. Dan takoyaki buatan Hachan memiliki cita rasa yang sangat nikmat dan mampu membuat Sanji terkesan. Number 9. Berikutnya ada sosok Jessica yang bertugas sebagai kepala koki di pangkalan angkatan laut G8. Selain itu, ia juga merupakan istri dari Wakil Admiral Jonathan. Meskipun hanya sebuah filler, cerita Luffy dan kawan-kawan di G8 cukup seru untuk diikuti. Ketika mencoba melarikan diri dari angkatan laut, Luffy dan Sanji sempat tersesat di dapur dan bertemu Jessica. Sebagai kepala koki, kemampuan memasak Jessica memang lebih unggul dibandingkan koki-koki biasa. Namun kemampuannya masih kalah jauh dibandingkan keahlian memasak Sanji. Number 8. Cerita dari Whole Cake Island memang menyuguhkan berbagai macam hal menarik tentang makanan. Seperti yang kita tahu, Big Mom sebagai penguasa Toadland mempunyai nafsu makan yang luar biasa gila dan para koki harus membuat makanan manis yang bisa memuaskan Big Mom. Salah satu koki yang berbakat di sana adalah Charlotte Chiffon, istri dari Beji sekaligus anak dari Big Mom. Sesuai dengan namanya, chiffon sangat populer berkat kemampuannya yang hebat dalam membuat kue chiffon dengan tekstur yang lembut dan khas. Number 7. Gak cuman liar dan jago acting, adik dari Lola dan Chiffon ini juga sangat ahli dalam membuat coklat. Karena keahliannya itu, Puding ditunjuk sebagai kandidat oleh Big Mom untuk menjadi menteri coklat di Toadland. Coklat buatan Puding mampu membuat Luffy dan Chopper puas hingga mereka kekenyangan. Selain itu, Puding juga mengambil peran yang sangat penting dalam membuat coklat yang digunakan untuk melapisi kue pernikahan di pesta teh Big Mom. Bersama-sama dengan Sanji dan Chiffon, ia pun membuat kue terenak yang mampu membuat Big Mom nge-fly, bosku. Number 6. Koki terbaik berikutnya ialah wanita cantik dari East Blue yang bernama Charmaine. Ia merupakan koki yang flamboyan dan telah mengalahkan koki-koki di East Blue dengan kemampuannya. Ia muncul ketika Sanji dan teman-temannya berada di Locktown. Sejak lama, ia memang ingin bertemu dengan Sanji dan menantangnya sebagai seorang koki. Mereka berdua pun ikut berkompetisi dalam sebuah turnamen memasak dengan hadiah ikan tuna gajah yang sangat langka. Kemampuan memasak Charmaine memang luar biasa, namun Charmaine berhasil dikalahkan oleh Sanji. Number 5. Di urutan kelima ada sosok raksasa bernama Pans Fry yang muncul dalam cerita filler pengantar movie Z. Sepanjang karirnya sebagai koki, Pans Fry suka mencuri makanan dan memasaknya untuk orang-orang yang kelaparan. Uniknya, Pans Fry mempunyai gaya memasak sendiri yang bernama Volcano Cooking. Cara memasak itu memungkinkan ia untuk memasak bahan-bahan makanan dalam jumlah yang besar dengan menggunakan kawah gunung api asli. Masakannya yang paling lezat, contohnya adalah Sea Animal Churrasco dan Thousand People Paella. Number 4. Struzan merupakan kru pertama bajak laut Big Mom sekaligus kepala koki di seluruh Whole Cake Island. Karakter ini ialah orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafsu makan Big Mom yang di luar nalar manusia normal.
Strusen mempunyai buah iblis Kuku Nomi yang memungkinkan ia untuk mengubah apapun menjadi makanan lezat. Gak cuman itu aja, ia juga merupakan orang yang mampu menciptakan kue raksasa di pulau utama. Kehebatan lain dari Strusen ialah ia mampu menciptakan kue pernikahan sesuai selera Big Mom. Number 3. Sepintas, banyak orang yang bahkan Mimin sendiri awalnya anggap remeh dengan kakek tua keladi yang satu ini. Namun siapa sangka, kakek Banban ternyata merupakan seorang koki yang sangat baik dengan keterampilan yang luar biasa. Tidak banyak yang diketahui tentang masa lalu Banban sebelum ia datang dan menetap di Water 7. Namun disebutkan bahwa dia pernah mengenal Zeff ketika keduanya masih muda. Foto yang terpajang di dinding warkopnya pun mengisyaratkan persahabatan antara keduanya dan impian bersama mereka untuk menemukan All Blue. Terlepas dari usianya, Banban adalah seorang koki yang sangat hebat bahkan menjadi langganan bagi para ciwai-ciwai Water 7. Teknik memasaknya memang tergolong B aja sih, tapi yang luar biasa adalah kala dia menggunakan garam Aqua Laguna yang langka untuk membumbui masakannya. Memberikan rasa lezat yang luar biasa yang bahkan membuat Sanji terkagum-kagum akan hasil masakannya. Number 2. Kehebatan Zeff sebagai seorang koki mungkin tak perlu diragukan lagi. Ia merupakan mantan kapten bajak laut yang dikenal dengan julukan si kaki merah. Setelah kehilangan kakinya karena menyelamatkan Sanji, ia pun menjadi kepala koki di restoran mengapung bernama Barati. Zeff adalah koki yang sangat mengerti arti sebuah makanan dan ia akan memberikan makanan kepada siapapun yang kelaparan. Gak hanya itu, ia juga sangat keras ketika mengajari koki lain untuk memasak dengan benar. Seluruh ilmu memasak sekaligus keyakinan Zeff sebagai koki telah ia wariskan kepada Sanji. Karena itulah ia layak menempati posisi ini. Number 1. Tak perlu diragukan lagi, koki terbaik dalam cerita One Piece patut dinobatkan kepada Sanji. Sejak kecil, ia memang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang koki meski hal itu bertentangan dengan keinginan ayahnya. Perjalanan Sanji sebagai koki baru dimulai setelah ia melarikan diri ke East Blue. Ia awalnya menjadi koki di sebuah kapal hingga akhirnya ia bertemu dengan Zeff. Dan di bawah bimbingan Zeff, ia kemudian menjadi koki terkenal di Barati sampai ia kemudian direkrut dan menjadi kru Luffy. Kemampuan memasak Sanji memang sangat terampil dan ia mampu menyajikan berbagai macam menu masakan dengan cita rasa yang nikmat. Selain itu, ia juga mempunyai wawasan luas tentang bahan-bahan makanan. Well, demikianlah bosku, itulah 10 koki terbaik yang muncul dalam cerita One Piece. Terima kasih ya karena kalian udah nonton video ini sampai akhir. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa juga ya sampaikan di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!